Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia. Ia merupakan makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah dengan tangannya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Namun banyaknya ayat-ayat tentang kisah Nabi Adam yang diulang-ulang membuat kita yang awam menjadi kesulitan untuk memahaminya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana kisah Nabi Adam lengkap dari lahir sampai wafat menurut Islam, serta dalil-dalilnya yang sudah tertulis dalam Al-Quran maupun hadis. Kisah Nabi Adam sebelum diciptakan. Sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada para malaikat bahwa Ia akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Saat malaikat mendengar kabar tersebut, sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwasanya makhluk yang tinggal di bumi sebelum diciptakan manusia ini selalu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa 1000 tahun sebelum Adam diciptakan, yaitu bangsa jin yang saat itu tinggal di bumi, telah melakukan pertumpahan darah. Lalu Allah kirimkan sekelompok pasukan dari golongan malaikat kepada mereka. Para malaikat tersebut mengusir mereka sampai pada pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Oleh karena itu, kejadian itu mereka ingin mengetahui apa hikmah di balik penciptaan khalifah ini. Para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Dari jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutarakan kepada para malaikat ini menggambarkan bahwa Allah lebih tahu kemaslahatan dari diciptakannya Nabi Adam. Karena dari keturunan Nabi Adam
akan lahir seorang yang menjadi para nabi dan rasul, para siddiq, dan juga orang-orang yang saleh. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna dan lengkap. Secara jasmaniah, ia diciptakan dari tanah liat dengan irodatnya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Shad ayat 7 dan 75. Setelah Allah sempurnakan bentuknya, maka Allah meniupkan ruh ciptaannya kepada Nabi Adam alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya dan meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Quran surat Shad ayat 71 sampai 72. Saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah telah menjadikan Nabi Adam sebagai orang yang sudah berakal dan mampu berbicara, sehingga Nabi Adam mampu memahami perkataan dan mampu menjawab perkataan tersebut dengan benar. Dikisahkan dalam hadis At-Tirmidzi bahwa ketika ditiupkan ruh kepada Adam, maka Adam pun bersin dan berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Pergilah kepada para malaikat itu dan katakanlah kepada mereka yang sedang duduk, Assalamualaikum. Maka Adam pun menuju para malaikat itu dan berkata, Assalamualaikum. Lalu para malaikat pun menjawab dengan jawaban yang lengkap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi Adam kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhannya berkata, ini adalah salam penghormatanmu dan keturunanmu. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya mengepal, pilihlah salah satu dari keduanya yang kamu kehendaki. Kemudian Nabi Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Tuhanku, dan kedua tangan Tuhanku adalah kanan yang diberkahi. Kemudian Allah membukanya, dan ternyata di dalamnya terdapat Adam dan keturunannya. Adam bertanya, wahai Tuhanku, siapakah mereka? Allah menjawab, mereka adalah anak-anak keturunanmu. Ternyata umur semua manusia telah tertulis di antara kedua matanya. Seketika itu, di antara mereka ada seorang laki-laki yang cahayanya paling cerah di antara yang lain. Maka Adam pun bertanya kepada Allah, wahai Tuhanku, siapakah ini? Allah menjawab, ini adalah anakmu Daud, dan aku telah menulis untuknya umur 40 tahun. Nabi Adam berkata, ya Allah, tambahkan umurnya ya Allah. Allah berfirman, itu telah aku tuliskan untuknya. Nabi Adam pun berkata, wahai Tuhanku, kalau begitu aku berikan 60 tahun umurku untuknya. Allah berfirman, itu adalah hakmu. Kemudian Allah tempatkan Nabi Adam sesuai kehendaknya. Lalu ia diturunkan dari surga. Lalu Nabi Adam menghitung sendiri umurnya.
Lalu ketika malaikat maut datang, maka ia berkata, Adam berkata padanya, "Kamu terburu-buru, aku telah diberi umur 1000 tahun." Malaikat menjawab, "Tidak, tetapi kamu telah memberikan 60 tahun umurmu kepada anakmu Daud." Lalu Nabi Adam mengingkari hal tersebut. Maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat mengingkari. Adam lupa dengan hal tersebut, maka anak cucunya pun juga terwarisi sifat lupa. Sejak saat itulah diperintahkan untuk menulis dan mengadakan persaksian. Dikisahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka diusaplah punggung Nabi Adam alaihissalam. Dari punggung itu kemudian berjatuhlah seluruh jiwa yang akan menjadi keturunannya kelak hingga hari kiamat. Lalu Allah menjadikan kilauan cahaya di antara kedua matanya masing-masing dari mereka. Setelah itu mereka pun dihadapkan kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam pun berkata, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Adam, "Mereka adalah keturunanmu." Lalu Nabi Adam melihat seorang laki-laki dari mereka, maka Nabi Adam terkagum kilauan cahayanya yang memancar di antara kedua matanya. Nabi Adam pun bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah ini?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Ini adalah seorang laki-laki dari kalangan umat terakhir dari keturunanmu yang bernama Daud." Nabi Adam bertanya, "Wahai Tuhanku, berapa umur yang kau berikan padanya?" 40 tahun. Nabi Adam berkata, "Wahai Tuhanku, tambahkan umurnya ya Allah." Tambahkan. Tatkala Nabi Adam telah habis umurnya, maka ia didatangi oleh malaikat maut. Nabi Adam pun berkata, "Bukankah umurku masih tersisa 40 tahun lagi?" Malaikat menjawab, "Bukankah engkau telah memberikannya kepada anakmu Daud?" Nabi Adam pun mengingkari hal tersebut, maka keturunannya pun juga diwarisi sifat mengingkari. Adam lupa dengan kejadian tersebut, maka keturunannya pun diberi sifat lupa. Adam berbuat salah, maka anak turunannya pun juga berbuat salah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam secara sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda yang ada di bumi ini. Dikisahkan dalam Al-Quran, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha." Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Menurut Ibnu Abbas, nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah semua nama-nama zat beserta gerakannya, baik yang kecil maupun yang besar. Semua nama-nama ini Allah ajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi. Setelah Nabi Adam menguasai semua nama-nama yang Allah ajarkan, selanjutnya Allah hendak memperlihatkan kemampuan Nabi Adam kepada para malaikat sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mereka sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan Adam di hadapan para malaikat dan berfirman kepada mereka, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu benar. Para malaikat menjawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Menurut Hasan al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat menyangka bahwa Allah tidak akan menciptakan makhluk, melainkan para malaikat lebih mengetahui daripada makhluk tersebut. Ternyata ketika malaikat itu diuji oleh Allah untuk menyebut nama-nama benda yang Allah ciptakan, Allah menunjukkan kepada para malaikat dan bertanya, "Wahai malaikat, apakah ini? Benda apakah ini?" Malaikat tidak bisa menjawab, tetapi Nabi Adam bisa menjawab pertanyaan yang Allah berikan. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu. Nabi Adam pun mulai menyebutkan nama-nama benda satu persatu sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ketika Nabi Adam menyebutkan nama-nama benda tersebut, maka Allah berfirman kepada para malaikat, Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ia diciptakan dengan kehendaknya, ditiupkannya ruh ciptaannya kepadanya, dan juga diajarkan oleh Allah tentang segala sesuatu. Kemuliaan berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi Adam alaihi salam, diperintahkannya para malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Usjudu li Adama. Bersujudlah kamu para malaikat kepada Nabi Adam. Surat Al-A'raf ayat 11. Saat Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, mereka semua pun sujud. Namun ada satu di antara mereka yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena kesombongannya. Siapakah itu? Yaitu Iblis laknatullah. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dari api. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya. Walaupun si iblis ini bukan dari golongan malaikat, namun ia tetap harus mematuhi perintah Allah karena ia juga tinggal bersama para malaikat. Melihat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman, berkata kepada iblis, Ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Apakah yang menghalangimu wahai iblis, kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Maka iblis pun menjawab, Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia,
engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Terlihat dari jawaban yang dikemukakan oleh iblis, kita bisa mengetahui bahwa iblis telah melakukan sebuah analogi. Al-Hasan Al-Basri mengatakan iblis telah menganalogikan sesuatu, dan dialah yang pertama kali melakukan analogi. Namun analogi iblis ini bukanlah analogi yang benar. Ia menganggap bahwa sesuatu yang tercipta dari tanah itu lebih hina dibandingkan sesuatu yang tercipta dari api. Padahal apabila kita bandingkan, sesungguhnya tanah itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada api. Tanah mengandung kelembutan, kelenturan, ketenangan, dan perkembangan. Sementara api mengandung unsur kekasaran, kecepatan, dan membakar. Selain itu, Nabi Adam juga telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir iblis dari surga dan melaknatnya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fa akhraj innaka minas sagirin." Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fakhruj innaka minas sagirin. Turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Al-A'raf ayat 13. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Keluarlah darinya surga, keluarlah darinya, karena sesungguhnya kamu terkutuk, sesungguhnya kamu terlaknat sampai hari kiamat. Al-Hijr ayat 34-35. Hukuman yang diterima oleh iblis bukan hanya semata-mata karena iblis merendahkan Nabi Adam, akan tetapi juga disebabkan dia membangkang terhadap perintah Allah. Dari kisah ini, sesungguhnya kita belajar bahwa ketika kita hendak melaksanakan sesuatu perintah, maka bukan perintahnya yang kita lihat, akan tetapi yang kita lihat adalah siapa yang memberikan perintah tersebut. Iblis telah diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari kiamat, kedengkian iblis kepada Nabi Adam semakin bertambah. Ia pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan tangguhan umur yang panjang hingga hari kiamat tiba. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahagiakan. Iblis ingin sekali bisa mengganggu, membahayakan, menyesatkan, memalingkan anak cucu Adam dari jalan yang benar, agar bisa bersama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Iblis akan melakukan berbagai macam cara untuk mengajak anak cucu Adam masuk ke dalam neraka bersamanya. Ia bahkan akan membuat perbuatan buruk seolah terlihat baik, sehingga mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan yang buruk. Dikisahkan dalam Quran surat Al-A'raf
bahwa iblis berkata kepada Allah, "Anzirni ila yaumi yub'atsun." Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Maka Allah berfirman, "Innaka minal munzarin." Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu itu. Iblis pun bersumpah kepada Allah, "Fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qala kharuj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in." Keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka Jahannam dengan kamu semua. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis laknatullah dari surga, Allah kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Melihat Nabi Adam berjalan-jalan sendiri di surga, maka Allah pun hendak menciptakan teman untuk Nabi Adam di surga. Suatu ketika Nabi Adam ditimpa rasa ngantuk yang luar biasa. Ia tertidur. Ketika ia tertidur, Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam yang paling pendek dan paling bengkok. Lalu dijadikanlah istrinya dari tulang rusuk tersebut, yaitu perempuan yang bernama Siti Hawa. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan iblis dari surga dan menyuruh Nabi Adam untuk tinggal di surga. Lalu Adam pun berjalan-jalan sendiri di surga tanpa seorang istri yang menemaninya. Kemudian ia tertidur sejenak, lalu terbangun. Tiba-tiba di dekat kepalanya duduk seorang wanita yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Maka Adam pun bertanya, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah seorang wanita." Adam bertanya, "Mengapa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Agar kamu merasa tenang denganku." Maka para malaikat bertanya kepada Adam, "Siapakah namanya wahai Adam?" Adam menjawab, "Hawa." Malaikat bertanya kembali, "Mengapa dinamakan Hawa?" Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Menurut versi yang lain, Hawa diciptakan oleh Allah sebelum Adam memasuki surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa pada mulanya Nabi Adam ditimpa rasa kantuk yang sangat luar biasa.
Lalu ketika ia tertidur, maka Allah mengambil salah satu dari tulang rusuknya sebelah kiri dan menambalnya dengan daging. Lalu Allah menjadikan istri Nabi Adam dari tulang rusuk tersebut, yaitu Hawa. Dia adalah seorang wanita yang sempurna Allah ciptakan untuk Nabi Adam agar ia merasa tenang hidup bersamanya. Ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat Hawa telah berada di sampingnya. Maka Nabi Adam pun berkata, "Oh dagingku, darahku, dan istriku." Adam pun merasa tenang dan tentram bersamanya. Setelah Allah menikahkan keduanya dan menjadikan rasa tenang dan tentram di dalam diri Adam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kulla minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini sehingga kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah ayat 35. Dikisahkan Nabi Adam dan Hawa telah dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menguji Nabi Adam dan Hawa dengan satu buah larangan, yaitu larangan untuk mendekati salah satu pohon di dalam surga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tentang nama dan jenis pohon tersebut. Yang jelas, nama dan jenis pohon itu tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nabi Adam dan Hawa menikmati fasilitas surga dengan penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Mereka tidak akan merasa kelaparan, tidak akan telanjang, tidak akan merasa dahaga, dan tidak akan tersengat panasnya sinar matahari selama berada dalam surga. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras kepada keduanya bahwa ada iblis yang telah bersumpah untuk mengganggu, menyesatkan, membahayakan, dan memalingkan Nabi Adam serta keturunannya dari jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Adamu inna hadza aduwwan laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jinnati fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa innaka la tadma'u fiha wa la tadha." Wahai Adam, sesungguhnya iblis inilah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Kelak kamu akan menderita. Sesungguhnya ada jaminan untukmu bahwa di sana engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Sesungguhnya di sana pun engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa terik sinar matahari. Surat Toha 117 sampai 118. Di sisi lain, iblis yang saat itu telah diusir dari surga semakin merasa dengki dan iri melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka berdua. Dia pun memulai usahanya untuk menggoda mereka berdua agar dikeluarkan dari surga. Lalu iblis mulai membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua.
ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali karena Dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal. Agar lebih meyakinkan, iblis menanamkan iblis menamakan pohon itu dengan nama pohon khuldi, yaitu pohon keabadian atau kekekalan. Agar Nabi Adam dan Hawa lebih tergoda, iblis berkata, "Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla." Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi atau pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Sesuai sumpahnya, ia akan menggoda Nabi Adam dari segala penjuru. Maka iblis pun tidak kehabisan akal. Ia bahkan berani bersumpah atas nama Allah untuk lebih meyakinkan Nabi Adam dan Hawa. Iblis berkata, "Inni lakuma laminan nasihin." Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Terdapat perbedaan, terdapat mengenai apakah iblis masuk lagi ke dalam surga untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa, ataukah iblis hanya sebatas melewati surga saja ketika menggoda mereka, ataukah iblis menggodanya dari luar pintu surga atau di bawah langit. Yang jelas, apapun pendapatnya, iblis berusaha menggoda Nabi Adam dan Hawa agar mereka dikeluarkan dari surga, sebagaimana iblis diusir dari surga. Dengan segala cara iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar perintah yang Allah berikan. Akhirnya mereka berdua pun tergoda untuk memakannya. Hawa memakan buah pohon khuldi tersebut sebanyak 2, sedangkan Nabi Adam memakan buah khuldi sebanyak 1. Ketika memakan buah khuldi tersebut, Siti Hawa ketika memakan 2 buah masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke dalam tenggorokan hingga sampai ke bawah. Akhirnya ketika pas di bagian payudara, akhirnya disetoplah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melalui malaikat. Malaikat pun menyetop buah khuldi tersebut, sehingga sekarang dan seterusnya, sehingga dikenal yaitu dengan nama payudara. Sedangkan Nabi Adam memakan buah khuldi tersebut nyangkut di tenggorokan, sehingga dikenallah sampai saat ini yaitu dengan dakun. Nah, itulah kisah Nabi Adam alaihissalam. Karena akibat daripada yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar larangan yang Allah berikan, sehingga Nabi Adam dan Siti Hawa menerima konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan kemudian diturunkan di bumi.
Itulah kisah tentang Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah selanjutnya? Tunggu episode yang selanjutnya. Salam sejahtera, salam bahagia di dunia wal akhirat. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share yang sebanyak-banyaknya agar bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.